Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I'm fine too, thank you. Have you eaten this morning? Alhamdulillah, good. So, are you ready to study now? Okay, great, well. So, before we start our lesson today, it will be better if we are praying together. Praying start. Finish. Okay, let me attendance first no one. Vina Nurjana, Halimatus Sa'diyah. Okay, good. So, as usual, motivation today is believe in your life because you can if you think. Do you can remember it? Okay, I repeat again. So, usual in motivation today is a belief in your life because you can if you think. Okay. Well, today we are going to discuss about monotheism atau bisa kita sebut atau bahasa Indonesia itu tauhid. Oke. Jadi di sini sekarang saya menggunakan bahasa Indonesia ya. Berhubung materinya tauhid, jadi saya terangkan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pertama pengertian tauhid. Jadi, apa itu tauhid? Apa itu tauhid? Jadi, tauhid itu dipelajari sebagai ilmu akidah. Hal ini bertujuan untuk membuka wawasan umat Muslim tentang cara meningkatkan keimanan Tuhan, bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita percaya. Kemudian pengertiannya, apa itu tauhid? Sepatutnya kita sebagai umat Muslim mengerti dan tahu apa itu tauhid. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa itu tauhid adalah keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu tauhid juga bisa dipahami sebagai sikap meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha suci, yang tidak memiliki kekurangan sedikit pun, seperti yang dimiliki oleh makhluk hidup ciptaannya. Apa itu tauhid juga berarti meyakini kebenaran seluruh ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan dan disebarkan oleh para rasulnya. Okay, do you understand? Do you have any question, guys? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Jika sudah paham, akan saya lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis tauhid. Jadi jenis-jenis tauhid itu dijabarkan menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu rububiyah, yang kedua uluhiyah, dan yang ketiga asma wa sifat. Jadi pengertian singkat tentang apa itu yang dimaksud rububiyah. Jadi rububiyah adalah beriman bahwa hanya Allah satu-satunya Rob yang memiliki, merencanakan, menciptakan, mengatur, memelihara, memberi rizki, memberi manfaat, menolak mudarat, serta menjaga seluruh alam semesta. Mungkin sebagaimana terdapat dalam Al-Quran, yaitu terdapat dalam surat Az-Zumar surat 39 ayat 62, yang artinya Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Untuk setelah rububiyah adalah uluhiyah. Jadi uluhiyah
dapat diartikan sebagai mentauhidkan atau mengesahkan Allah dari segala bentuk peribadahan, baik yang zahir maupun batin. Itu artinya kita beriman bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya. Dan terdapat ayat surat yang menjelaskan, yaitu terdapat dalam surat Al-Imran surat ketiga ayat 18 yang artinya berbunyi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian yang terakhir, apa itu asma wa sifat? Jadi asma wa sifat itu ialah beriman bahwa Allah memiliki nama dan sifat baik atau asmaul husna yang sesuai dengan keagungannya yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan di Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam bertauhid kepada asma wa sifat ini, jangan dilakukan dengan adanya tahrif atau penyelewengan, tahlil, tathil, penolakan, dan takyif, penggambaran, dan tasbih, penyerupaan. Dan umat Islam sendiri mengenal 99 asmaul husna yang merupakan nama sekaligus sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib diimani. Imam Syafi'i meletakkan kaidah dasar ketika berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagai berikut, yang artinya berbunyi, aku beriman kepada Allah dan apa-apa yang datang dari Allah dan sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah. Aku beriman kepada Rasulullah dan apa-apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Rasulullah. Do you have any question, guys? Ada yang mau ditanyakan untuk materi ini? Jika tidak ada, akan saya lanjutkan kembali. Oke? Dan yang terakhir yaitu tentang keutamaan mempelajari tauhid. Jadi, keutamaan mempelajari tauhid yaitu jika kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, juga itu dapat menjauhkan dari kemusyrikan, mendudukkan soal wasilah, mendudukkan soal khilafah atau politik dalam agama Islam. Dengan begitu, ilmu tauhid kita dapat menjadi pedoman bagi setiap umat muslim dalam menjalankan kehidupan agar terhindar dari pikiran buruk atau seuzon terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, can you ask me question? Do you have any question? Tidak ada yang mau ditanyakan, benar? Okay, I think you are understand well and I explain about the summary, yaitu kesimpulan. jadi tauhid itu merupakan ilmu akidah akhlak, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang mempelajari dan menerapkan apa itu tauhid, juga meyakini kebenaran setiap ajaran Rasulnya, juga merupakan bahwa Rasul itu manusia utusan Allah yang diberikan pengetahuan dan pelajaran agar dapat disebarluaskan kepada seluruh umat. Dengan begitu, meyakini kebenaran pengetahuan yang diajarkan oleh Rasul berarti bisa meyakini bahwa keberadaan Allah itu ada, dan ajaran-ajaran Allah lainnya yang sudah diturunkan dan diajarkan kepada umatnya. Guys, do you enjoy this lesson today? Great, alhamdulillah. It's for today discussion. Hopeful you can learn more about this text and you can do more practice at your home. Do you understand? Okay, good. I think you know my
for today guys, and before we end this lesson, we pray together. Praying start. Finish. Well, thank you for nice attention and see you next time guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.